Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani dari SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang masalah pokok ekonomi, yaitu materi kelas 10 bab 2. Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, serta menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Simak sampai akhir video ini ya guys. Masalah pokok ekonomi berdasarkan pokok bahasanya dapat dilihat dari dua sudut pandang ya guys, yaitu berdasarkan teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Kita bahas mulai dari masalah pokok ekonomi klasik ya. Masalah pokok ekonomi klasik merupakan bahasan teori ekonomi klasik yang berpedoman pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Masalah ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana. Apa saja itu masalahnya? Yang pertama adalah masalah produksi. Masalah produksi ini berhubungan dengan produksi barang. Saya beri contoh. Misalnya saya adalah pengusaha roti. Masalah produksi yang muncul adalah bagaimana cara memproduksi roti itu, atau jenis roti apa yang akan saya produksi, serta siapa yang akan mengkonsumsi dari roti yang saya hasilkan, serta bahan-bahan apa yang harus saya gunakan, tenaga seperti apa yang harus saya pakai agar produksi roti itu berjalan dengan efisien. Nah, masalah-masalah itu tadi terkategorikan masalah produksi. Ketika saya sudah mampu menyelesaikan masalah produksi, masalah selanjutnya yang muncul adalah masalah distribusi, yaitu masalah yang berhubungan dengan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksi. Apakah roti yang sudah saya hasilkan akan saya jual dengan cara seperti apa? Haruskah saya jual dengan cara keliling atau saya jual dengan membuka kedai? Nah, masalah-masalah itu terkategorikan masalah distribusi, yaitu penggunaan alat angkut agar barang yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Setelah masalah distribusi ini terpecahkan, masalah selanjutnya pun muncul, yaitu masalah konsumsi, yaitu berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Apakah barang yang sudah saya hasilkan, roti yang sudah saya hasilkan, bisa dibeli oleh konsumen yang saya tuju, benar-benar bisa dikonsumsi. Dengan alat yang sudah saya gunakan tadi untuk mendistribusikan roti saya, apakah konsumen bisa membelinya? Apakah harganya mampu terjangkau oleh konsumen? Nah, masalah itu merupakan kategori masalah konsumsi. Jadi, masalah pokok ekonomi klasik ini membahas tentang masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut aliran modern, masalah pokok ekonomi itu terdiri dari 3 juga ya guys. Yang pertama adalah masalah what, barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya, karena tidak semua barang dapat diproduksi.
Produsen harus menentukan barang apa yang akan diproduksi, apakah akan memproduksi makanan, pakaian, atau minuman. Kemudian menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi, sehingga masalah ini menyangkut jumlah sumber daya yang dimiliki. Masalah selanjutnya yaitu how, bagaimana barang atau jasa diproduksi. Masalah how ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan proses produksi. Misalnya, bagaimana proses produksi dilakukan, siapakah yang melaksanakan proses produksi, teknik apa yang digunakan dalam proses produksi, dan sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Pertanyaan tadi itu dimaksudkan agar proses produksi berjalan dengan efisien. Masalah yang ketiga yaitu for whom, untuk siapa barang atau jasa diproduksi, siapa yang harus menikmati, dan apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan atau kelompok masyarakat. Nah, produsen harus menentukan siapa yang akan menikmati barang atau jasa tersebut. Saya beri contoh nih, misalnya saya adalah calon pengusaha di bidang kuliner. Masalah what-nya, barang atau jasa apa yang akan diproduksi, misalnya saya bingung apakah saya akan memproduksi kue kering atau akan memproduksi roti. Nah, seperti itu. Kemudian saya sudah memutuskan solusinya, yaitu dengan memproduksi kue kering, karena hari ini berhubungan dengan masa kadaluarsa yang lebih lama. Setelah saya dapat memutuskan, masalah yang kedua muncul yaitu how. Bagaimana cara memproduksi kue kering tersebut? Apakah akan dibuat dengan cara manual ataukah dengan menggunakan mesin? Nah, untuk masalah yang kedua ini, saya sudah memutuskan solusinya yaitu menggunakan tenaga manual karena berhubungan dengan modal yang saya miliki. Kemudian setelah itu muncul masalah yang ketiga yaitu for whom. Apakah kue kering yang saya buat ini nanti akan saya jual pada golongan menengah ke atas dengan konsekuensi kue saya ini menjadi mahal karena kan ada harga, ada barang ya guys. Ataukah akan saya jual ke pasaran saja sehingga kue kering saya mudah terjangkau karena harganya murah. Nah, masalah ini tadi masuk dalam kategori for whom. Untuk siapa kue kering ini nanti yang saya hasilkan? Saya jual kepada siapa? Nah, itu adalah masalah for whom. Pemecahan masalah ekonomi tadi seperti what, how, serta for whom itu sangat tergantung sekali ya guys dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara. Nah, pada kali ini akan saya perkenalkan jenis-jenis dari sistem ekonomi yang biasanya diterapkan pada suatu negara. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi dasar yang kebanyakan bergerak di bidang pertanian dan yang berhubungan dengan alam. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando atau sering disebut juga dengan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi terpusat ini pemerintah sangat dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Seluruh kegiatan perekonomian direncanakan dan diatur oleh pemerintah pusat. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis atau sering disebut pula sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar ini kegiatan perekonomiannya dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Peran pemerintah hanya sebatas mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara saja. Dan yang keempat adalah sistem ekonomi campuran,
yaitu sistem ekonomi di mana melibatkan pemerintah dan swasta secara berimbang. Pemerintah dan swasta bekerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, lebih detail tentang sistem ekonomi ini akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Guys, masih semangat kan? Yuk, kita tepuk ekonomi dulu. Ekonomi. Nah, pada hari ini kalian mempunyai tugas ya, kerjakan di kolom komentar. Jika kalian adalah calon pengusaha di bidang fashion, buatlah suatu rumusan masalah ekonomi modern serta solusinya, yaitu tentang what, how, serta for whom. Nah, seperti gambaran, seperti yang sudah saya berikan contoh pada slide sebelumnya, misalnya saya adalah pengusaha kuliner, rumusan masalah serta solusi untuk masalah pokok ekonomi modernnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah what, yaitu barang apa yang akan diproduksi. Apakah saya akan memproduksi roti kering atau roti basah? Solusi yang saya ambil adalah saya memutuskan untuk memproduksi roti kering. Kemudian masalah yang kedua yaitu how, bagaimana cara memproduksi. Apakah akan menggunakan tenaga manual atau mesin? Nah, solusi yang saya putuskan adalah untuk memproduksi roti kering tersebut, saya menggunakan tenaga manual karena keterbatasan modal yang saya miliki. Nah, masalah yang ketiga adalah for whom, untuk siapa roti kering yang saya buat. Apakah akan saya jual ke tetangga sekitar serta teman saya atau saya titipkan ke toko roti yang sudah mempunyai nama? Nah, solusi yang saya ambil yaitu saya menjual sendiri roti kering saya ke teman-teman serta tetangga sekitar dengan menggunakan media promosi sosial media yang saya punya. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys. Coba kalian jabarkan masalah pokok ekonomi modern jika kalian adalah calon pengusaha di bidang fashion. Paham kan? Nah, sampai pula kita di penghujung pertemuan. Jangan lupa untuk melihat materi tentang sistem ekonomi yang linknya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi. Karena materi tentang sistem ekonomi tersebut sangat berkaitan dengan materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.